Oke teman-teman, Tekon TV dimanapun Anda berada, kita akan teruskan. Tadi sudah secara dasar hukum, secara aturan dan secara tugas dilaksanakan semua. Dan ini asistensi saya lihat sendiri karena baru sekali ini di Kongres PSSI Provinsi Lampung itu dijelaskan mengenai apa yang tidak pernah kita dengar. Ya, waktu itu organisasi saja, tapi ini sampai bagaimana cari uang. Ya, bagaimana, betul, kan? betul. Bagaimana pembinaan Betul. ini? Sedikit dikuak sedikit tentang teman-teman ini yakin secara administrasi teman-teman PSS ini belum paham apa yang harus dibuat dulu, ya kan? Apa yang harus dituangkan dulu, gitu kan? Karena turunan program PSSI itu banyak dari awal. Ada yang turunan program, ada yang programnya PSSI daerah sendiri. Nah, seperti apa? Harusnya seperti apa dulu langkahnya lah? Jadi Mas Don dan pemirsa Koni TV, jadi langkah pertama memang apakah itu klub atau itu ASKAP, Asprop, lakukan rapat kerja untuk menentukan program-program kita. Artinya tidak sendiri-sendiri ya? Iya, program tahunan ini apa, ya program 2 tahun apa, program 5 tahunan apa, jangka pendek, menengah dan panjang. Oke. Kan ketemu nanti. Kalau bicara program tahunan kan gampang sekali. Oh, liga kita tinggal intip programnya Asprop apa gitu kan? Apa sih program kabupaten? Itu bicara tentang pertandingan. Ini semua dihimpun dalam sebuah program kerja namanya. Kan nanti dalam program kerja itu muncul nanti angka-angka kebutuhan akan sumber dana itu. Saya yakin satu desa itu enggak aja orang susah semua. Pasti di desa itu ada 10 sampai 20 orang kaya yang punya kemampuan lebih. Ini diajak diskusi, jadikan dia tua-tua di dalam pembinaan olahraga ini. Ya, plus. Nah, setelah ini makanya saya bilang tadi jangan telat. Kalau mau rancang sekarang lakukan rancanglah rapat kerja semua. Karena tanggal 1 Januari sampai paling lambat Februari itu harus sudah masuk kepada pemerintah. Kalau sekarang minta udah saya pastikan nggak akan dapat, karena duitnya nggak ada. Jadi sekarang lakukanlah konsolidasi semua organisasi ini, SSB maupun ASKAP, Asprop, buat rapat kerja, buat program tahun 2023, 2024, 2025, terus 5 tahun. Oke. Sudah clear di situ, mulai kita paling lambat harus setor di Januari Februari kepada pemerintah daerah, kepada bupati melalui dinas pemuda dan olahraganya. Oke. Nah, setelah itu apa? Inilah yang perlu dikawal. Siapa yang mengawal? Pertama yang mengawal itu Mas Don, tentu itu tadi saya bilang eksekutif ini nggak akan bisa mengeluarkan uang kalau nggak disahkan oleh teman-teman DPR. Konsultasi kita dengan DPR, tolonglah dianggarkan ini karena kita mau mengadakan pelatihan ini, liga santri, liga desa dan seterusnya. Nggak putus di situ. Kalau sudah nempel masuk dalam nomenklatur anggaran, dia tetap lari ke provinsi. Kita kawal lagi di provinsi. Siapa tanggung jawab yang mengawalnya? Asprop. Supaya jangan diganggu-ganggu anggaran ini. Tapi nggak putus di sini, nanti dikonsultasikan di Jakarta. Itulah gunanya ada DPD 4 orang, ada DPR RI 20 orang. Itu yang awal di Kementerian Dalam Negeri, jangan dibuang-buang ini. Karena ini kita sepakat ingin membangun persepak bolaan Lampung sesuai dengan instruksi presiden yang ada. Nah, jadi saya pikir itulah mekanisme yang harus dilakukan oleh kawan-kawan supaya ini cepat. Pertanyaan berikutnya tentu, wah kalau itu nunggu itu lama. Ya itulah proses keuangan negara. Karena kita telah tahu ya. Karena kita telah tahu, telah melaksanakan apa yang sehingga kadang-kadang ribut terus kita ini nggak bawa aja susah, ini susah. Bahwa sekarang ini masih krisis kepercayaan. Saya nggak tahu kalau orang bawah ini krisis kepercayaannya ke atas. Tapi orang atas juga krisis kepercayaan ke bawah. Kalian ini belum bisa kami percaya. Nah, mensinergikan ini supaya bisa saling percaya. Apa sebetulnya clue-nya yang bisa menjamin bahwa ini bisa dipercaya loh. Gitu. Ini kan agak sulit, Bang. Ya sederhananya tertib administrasi itu dulu. Kunci, karena
apapun cerita, kalau hanya ngomong-ngomong nggak kita tuangkan dalam bentuk tulisan, ya kemudian susah kita karena kepercayaan itu kan harus dibuktikan dengan tulisan bahwa ini lo kebutuhan. Sekarang kita minta 10 juta, mau ngapain? Apa 10 aja, juta, gitu. apa saja yang harus kita buat? Karena nanti kalau sudah ketemu angka itu, kan pasti pemilik uang kan bisa dia ngambil yang mana yang dia bisa. Yang lain kan saya nggak bisa ini. Mungkin pakai jalur yang lain dan seterusnya. Jadi kepercayaan ini sebenarnya kembali lagi kepada pertama tertib administrasi. Kedua sekali lagi libatkan orang-orang yang punya kepentingan yang sama. Ya, saya yakin apalagi ini menjelang mau pemilu-pemilu ini, semua orang mau cawe-cawe di sini. Manfaatkan ini semua, jangan cuma cawe-cawe nonton. Ya. Ini momentum. Ya, yuk kalau mau ini bantu dong. Apalagi teman-teman yang DPR, DPRD, mereka bukan pakai duit pribadi kok. Tinggal ngomong sama bupati, gubernur, tolong anggarkan sekian. Saya mau kami ada liga ini dan nggak segangguan. Yang Lampung Timur nggak ganggu karena yang Musuji nggak ganggu Lampung Tengah. Lah, kan duitnya udah kota-kota masing-masing. Nah ini kesempatan. Karena kita ini nggak ngarang-ngarang soal pembinaan dan uang ini karena sudah ada payung hukum. Betul. Yaitu Impres nomor 3 ini. Jadi menurut saya yang ketiga tentu ya kawan-kawan yang ngelola ini tolonglah ya, olahraga ini jangan membayangkan mau bakal dapat untung. Itu olahraga ini justru kita banyak mengeluarkan. Jadi kalaupun kita dapat rezeki yang lain, ya disinilah tempat kita untuk berbagi. Olahraga itu harus ikhlas ya? Nah iya, keikhlasan kita itu nggak ada ceritanya mau dapat duit barang ini. Nah makanya tolonglah pengurus kalau betul-betul mau ngurus olahraga ini sudah sadar bahwa kita nggak akan bakal dapat duit kalau mau bisnis di sini ya? Bukan bisnis. Ini nirlaba ini. Jadi kalau mau dapat bisnis, yuk punya usaha yang ada kaitan dengan olahraga ini. Contoh, bikin baju. Misalnya jersey, silakan aja dagang itu. Tapi jangan berharap jual jersey terus lu mau untung. Muka yang enggak. Ini hanya menjembatani kemudahan saja. Intinya hidup ini kan butuh happy, butuh pengakuan. Inilah sarananya. Kalau lo mau diakui dan untuk happy. Nah jadi sekali lagi tolong pengurus juga yang ikut ini menyadari bahwa ini bukan organisasi cari untung. Jadi kalau dan dia nggak boleh keluh kesah. Wah ini saya rugi ini. Ya udah jangan ngomong itu. Nggak ikhlas berarti. Nggak ikhlas dia jadi pengurus. Dia harus tahu konsekuensinya. Ngurus bola, ngurus olahraga ini nggak ada cederanya dapat duit. Di sini untuk happy. Jadi kalau nggak siap di situ, jangan ambil perkara ini, gitu loh. Jangan cari masalah. Jangan cari masalah. Karena kalau lo sudah berpikirnya cari uang, ya pasti ada masalah satu saat dengan persoalan hukum. Karena ini nggak bisa main-main ini, cuma hanya untuk kita kumpul-kumpul happy membina orang. Mudah-mudahan saya membina olahraga ini dapat amal, saya masuk surga. Betul. Sama dengan beramal ya. Siap, Bang. Ada yang ini juga pertanyaan klasik dimanapun selalu muncul. Indonesia ini sangat luas, 200 juta. 273 juta. Malah udah hampir 300 juta hampir 300 penduduk, ya kan? Yang laki-lakinya mungkin separuhnya lah, katakanlah 100 juta anak, kecilnya aja. Kita untuk membentuk tim nasional sulit sekali. Nyari 11 orang. 11 orang. Lalu ada perumpamaan Latvia katanya. Latvia yang 8 bulan itu ada es, ya kan? Penduduknya sisanya cuma 4 bulan, tapi dia masuk Piala Dunia. Kuncinya apa menurut Abang? Kembali lagi ya. Jadi pertama mereka memang tahu bahwa yang dibangun itu jiwa patriotisme dulu, kebanggaan terhadap kalau berprestasi di daerah itu mereka dihargai oleh negara. Di dalam ya? Oh iya dong. Jadi doktrinnya itu doktrin patriotisme. Bahwa mereka itu kalau mendapat juara, membawa nama harum negara, dialah pahlawan. Itu harus ditanamkan kepada jiwa-jiwa si patriot-patriot ini yang memang, karena sekarang kita mau perang lewat apa? Mau perang setempuran nggak ada, nggak nyari pangkatnya. Sekarang makanya jiwa patriotisme sang pahlawan, karena Mas Don, seluruh dunia tahu di seluruh dunia ini hanya 2 bendera itu dia berkibar. Pertama karena presidennya datang, yang kedua karena negaranya menang dalam pertempuran. Jadi orang itu patriotisme itu yang dibangun.
Kemudian setelah mereka punya rasa mentalitasnya seperti itu, ini adalah kebanggaan saya, ini adalah wakil negara saya. Kemudian tentu mereka soal mau dapat dihargai dengan uang lah, itu mereka udah dia datang sendiri uang itu. Saya lihat kalau saya buka biografi dari pemain, dia nggak pernah berpikir tentang dia mau dapat duit segala macam. Tujuannya nggak di situ dia hanya ingin memunculkan dulu negaranya. Saya adalah pahlawan di negara saya. Itu adalah bagian daripada penghargaan. Dan itu nggak dia bayangkan, justru nggak dia bayangkan, tahu-tahu dia dapat ini, dapat itu, dibiayai, dapat oleh negara. Katakanlah hadiahnya berupa uang, berupa fasilitas perumahan, mobil dan lain sebagainya. Jadi itu yang saya lihat yang perlu lagi dikembalikan kepada para atlet-atlet kita soal jiwa patriotisme itu. Oke, nah jadi itu yang mungkin sedikit hilang ya. Tapi ada yang menarik kemarin di U16 ini, viral juga kan. Bagaimana Bima Sakti membentuk anak-anak kecil ini dari human dulu, Pak. Dari kemanusiaannya dulu, dari adabnya dulu, dari imannya dulu. Nah seperti ini sebetulnya bagus, terus diteruskan atau seperti apa nih? Iya, setuju. Jadi ini kan kembali lagi, dia akan tumbuh rasa patriotisme, kecintaan tenaga terhadap anak air, bahwa dia adalah bagian daripada pahlawan. Itu kan karena didasari oleh itu. Dia tidak bicara tentang uang, dia tidak bicara tentang penghargaan, tetapi menanamkan nilai-nilai yang akan masuk ke dalam diri dia, bahwa suatu saat saya akan membanggakan negara ini. Terlalu kecil kalau hanya bicara untuk diri dan keluarga. Anda itu pahlawan. Negara yang punya. Negara, Anda itu yang punya itu negara. Anda bayangkan seperti presiden, Anda dihargai di tengah lapangan itu. Itu yang harus Anda dibangun. Jadi jiwa-jiwa semangat itu. Dan itu sebenarnya proses untuk menumbuhkan semangat patriotisme, cinta tanah air, kemudian berpasrah kepada Tuhan, karena semuanya kan sudah ada takdirnya. Hanya kita ini kan menjemput takdir. Barangkali di antara kita itu dapat barang satu itu. Nah makanya harus dengan sungguh-sungguh. Karena saya lihat, saya kebetulan juga udah 15 tahun mengelola judo ya. Saya lihat petarung-petarung Jepang, kemudian Kazakhstan, Pakistan juga. Wah itu memang dia kalau sudah tarung itu nyawa dia. Jadi taruhannya kayak perang. Bagaimana dia nggak menang? Jadi dia itu kayak totalitas kayak perang. Dia kayak perang, membunuh orang dia. Saking dia itu gregetnya sama musuh itu, karena yang dia bayangkan bendera dia berkibar. Oh, dia harus perjuangkan itu. Nah itu yang belum ada. Saya lihat kalau pemain kita ini masih mikir-mikir nih. Mereka kalau sudah megang itu bisa patah kepalanya kalau bergerak. Saking dia gregetnya, ini penanaman itu yang saya lihat. Mereka itu betul-betul ini musuh lawan. Ini kamu seolah-olah mau merebut negara saya. Jadi dia membayangkan kalau dia tarung itu bahwa ini tarung negara saya mau dia rebut. Rasa cinta tanah air bernegara ini yang dia dalam yang harus dibangkitkan terus. Itu yang menjadi motivasi roh badannya, sehingga dia berperang itu seolah-olah musuh ini mengambil negara. Bukan kalau narik cuma dia sendiri, dia ketawa-ketawa aja, paling juga kalah. Tapi kalau dia menganggap negara ini berlipat ganda. Karena 270 juta jiwa ini yang dia bayangkan, saya mau direbut nih negara saya sama orang ini. Bagaimana caranya harus saya kalahkan? Oke, itu luar biasa falsafah yang disampaikan Bang Bustami, sangat dalam ya. Kalau orang ngomong ini dalam nih artinya nih gitu loh, ya kan? Bang, waktunya juga sih memang yang kita harus batasin. Juga ini sangat menurut saya sudah mencapai apa yang saya tanyakan. Saya buru gitu ya. Salah satunya itu, tapi memang ada beberapa yang belum tercapai. Tapi di segmen ini apa namanya? DPD RI bukan senator. Bukan lagi senator ya, senator dari Provinsi Lampung, Pak Bustami Zainuddin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Don Teji pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas.